Ayo silakan kelas 71. Ntar lupa, ininya dikecilin. Saya rekam kok di Zoom. Ntar biar kalau teman saya gabung dia bisa nonton. Ayo kelas 71, yuk tampilkan. Pertama jelasin dulu ya, itu terbuatnya dari apa. Silakan siapa yang mau jelasin? Makasih ya, keren banget kelas 71, 72 tadi nadanya. Tepuk tangan dulu dong, yuk. Yeay. Lanjut ya. Makasih udah keren banget. Tadi kenapa akhirnya kabur? Gak apa-apa. Nih, silakan. Yang jelasin satu orang. Ada itu ya. Apa? Oh, bentar ini lagi ya. Kalau udah gabung. Silakan. Sini ya. Bantuan biar kelihatan. Yang lain dengerin ya. Oke, silakan. Sudah mulai. Asal oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memperkenalkan salah satu permainan tradisional khas Sunda yang menarik dan penuh makna, yaitu enggrang, atau dalam bahasa Sunda disebut jajangkungan. Permainan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang sudah dikenal sejak lama di masyarakat Sunda. Enggrang adalah permainan yang menggunakan dua batang bambu. Di bagian bawah bambu terdapat pijakan untuk kaki, sementara bagian atasnya digunakan sebagai pegangan. Pemain berdiri di atas pegangan tersebut, lalu berjalan dengan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Meskipun terlihat sederhana, permainan ini memerlukan latihan dan keberanian. Dahulu, enggrang bukan hanya permainan. Masyarakat Sunda menggunakan alat seperti ini untuk membantu berjalan di tanah yang becek atau saat banjir. Dari kebiasaan itu muncul ide untuk menjadikannya permainan yang menyenangkan bagi anak-anak. Sering waktu, jajangkungan menjadi permainan rakyat yang sering dimainkan di lapangan atau halaman rumah. Permainan seperti ini ternyata juga ditemukan di negara lain, salah satunya di Tiongkok di sana. Berjalan dengan tongkat bambu atau sleet walking sering digunakan dalam pertunjukan seni dan festival. Karena sejak dulu masyarakat Tionghoa dan Sunda saling berinteraksi melalui perdagangan dan budaya. Ada kemungkinan permainan enggrang mendapat pengaruh dari Tiongkok, lalu dikembangkan sesuai tradisi lokal masyarakat Sunda. Selain menyenangkan, enggrang juga memiliki banyak nilai dan manfaat. Permainan ini melatih keseimbangan tubuh dan keberanian. Enggrang juga menunjukkan kreativitas masyarakat Sunda dalam memanfaatkan bahan alam, seperti bambu menjadi alat permainan yang bermanfaat. Melalui jajangkungan atau enggrang, kita bisa melihat semangat sederhana namun penuh kebersamaan dalam budaya Sunda. Untuk memperjelas, teman saya akan memainkannya. Ini adalah cara memainkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan permainan tradisional yaitu enggrang. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan lagu daerah dari tanah Sunda ya. Lagunya apa? Yuk kita tampilkan dari kelas 71 lagi. Silakan kelas 71, yuk maju ke depan. Kecilin aja ininya.
Ntar suaranya yang penting kedengeran. Ayo silakan, yuk satu orang megang ini jauhin aja nggak apa-apa. Ya. Ayo. Ayo. Bapak kasih rekamannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari daerah kita, dari Sunda yang berjudul Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awan-awan, meber kenjang paringlah suku naranggoas pejeng papatuk namelu saha anu bisa nyusul kana tambangna tandang jeung patentang teu aya bandinganana wika jipik wika serap pusasama. Nah, bangsa di negara Indonesia manuk dadali manuk panggagana lambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali makan jaraina resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyuna datrap ahiri-hiri silit teindit bela pasti manuk dadali silo kasih ngampil pesat bangsa di negara Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya kelompok dari kelas 71 ya. Terima kasih ya Manuk Dadali ya. Manuk Dadali itu adalah kalau di Sunda kita kenalnya manuk dadali ya. Atau kalau di Indonesia ya kita berarti kenalnya burung garuda ya. Namanya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya ada kebiasaan-kebiasaan yang akan dijelaskan oleh kelas 72 ya. Silakan kelas 72 untuk menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah Sunda. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah Sunda? Nanti kita akan coba sampaikan ya. Siapa tahu ada yang sama. Silakan kepada 72 ya, sebagian aja enggak apa-apa jangan. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN 3 Bojongmangu akan menjelaskan tentang agama, kebudayaan, dan kebiasaan yang ada di daerah kami. Islam adalah agama yang berpusat pada ajaran keesaan Allah yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti berserah diri atau tunduk kepada Allah. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan di mana umat Islam menjalankan pedoman hidupnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Inti dan ajaran Islam. Tauhid meyakini dasar Islam adalah keesaan Allah yang unik tanpa sekutu. Wahyu ajaran Islam diyakini berasal dari wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia melalui para nabi. Dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Sumber ajaran Al-Quran adalah hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah firman Allah, sementara hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad.
Tujuan hidup umat Islam meyakinkan bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk meraih keridhaan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkup hidup kesejahteraan di dunia dan akhirat. Rukun Islam adalah 5 pilar dasar praktis ibadah dan putusan Allah. 1. Syarat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Sholat, mendirikan sholat 5 waktu. 3. Zakat, memberikan sebagian harta kepada yang berhak. 4. Puasa, menjalankan puasa di bulan Ramadan. 5. Haji, melaksanakan ibadah haji begitulah bagi yang mampu. Budaya Jawa Barat kaya akan tradisional seperti angklung, kecapi, tarian energik seperti tari jaipong, tari merak, mojang priangan, dan lain-lain. Salah satu tariannya, tari mojang priangan, yang telah ditampilkan oleh kelompok Marsya adalah tarian pergaulan tradisional yang terinspirasi dari tari jaipong, menggambarkan keceriaan, keanggunan, dan kecantikan gadis remaja Sunda. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan remaja dengan mengenakan kebaya cerah dan batik Sunda. Dan permainan tradisional yang ada di Jawa Barat yang dimainkan oleh kelompok Arjun yaitu permainan belasan. Kebiasaan Jawa Barat meliputi upacara adat seperti serentau, pesta rakyat tahap, tradisi sehari-hari seperti botra, makan bersama. Dari sifat sosial seperti sopan dan keramahan. Kebiasaan orang Jawa Barat sangat beragam, dengan banyak yang mencerminkan budaya Sunda yang menekankan kearahan, kesopanan, dan humor. Mereka dikenal dengan kebiasaan somean, ramah dan suka menolong, menghormati orang tua dan suka ngelucu, ngabodor. Ciri khas lain meliputi makanan tradisional seperti lalapan dan sambal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelas 72 ya. Tadi sudah dijelaskan banyak kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, yang ada di daerah kita ya, yaitu Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita akan lihat makanan-makanan tradisional yang ada di Jawa Barat. Ya, apa saja? Yuk kita lihat. Boleh minta siapin meja satu ke sini. Meja pik, satu pik yang di belakang topik. Awas hati-hati. Yo, mejanya ditaruh di sini, nanti bawa ke sini ya. Awas pik, hati-hati. Awas itu. Oke, silakan untuk yang makanan ya. Ayo yang makanan bawa ke sini, taruh di meja. Agak maju aja ya. Oke, di situ ada. Oke, yang kenapa? Oke, direkam. Masuknya ke cloud-nya ya? Data masuknya kemana? Oh iya, 72 setelah ini. Silakan siapa yang mau menjelaskan. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari SMPN 3 Bojongmangu akan memperkenalkan makanan khas daerah kami, yaitu nasi liwet.
Bahan-bahannya nasi, cabai merah, bawang merah, dan daun salam. Untuk lauk pauknya, kami memakai tempe orek, tahu goreng, ayam goreng, ikan teri yang dicampur dengan kacang tanah, telur sambal, dan dilengkapi dengan sayur timun. Nasi liwet biasanya tidak menggunakan piring untuk menyajikannya, tetapi diganti dengan daun pisang. Nama nasi liwet berasal dari Jawa, di mana nasi berarti beras dan liwet berarti rebus. Jadi nasi liwet secara harfiah berarti beras rebus. Nasi liwet adalah makanan tradisional Indonesia, khususnya dari Jawa, yang memiliki sejarah panjang. Nasi liwet berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan telah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia selama berabad-abad. Nasi liwet dipercayai berasal dari zaman Kerajaan Mataram, di mana nasi liwet disajikan. Selamat pagi teman-teman. Cin. Halo. Maaf ya, kami hanya bisa pakai handphone. Jaringannya di sini agak error. Jadi agak susah. Bentar dulu. Kak Maria, kita urutannya dari saya dulu ya. Saya sekarang sedang menampilkan makanan tradisional yang ada di daerah Sunda. Namanya yaitu nasi liwet. Nasi liwet. Tuh, mereka sambil duduk ya. Kita sambil latihan, nggak apa-apa ya? Ya, Oke. Ini Nanti kita tampilkan lagi ya sekarang. Bentar. Kami menampilkan dulu kebiasaan-kebiasaan yang ada di kami ya. Teman-teman di timur berarti nanti mendengarkan dulu. Gitu ya Kak Maria ya? Ya, boleh. Oke, siap. Selamat mendengarkan. Ini kami akan menjelaskan sedikit, akan melanjutkan penjelasan tentang nasi liwet, yaitu makanan khas daerah kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita majuin lagi, yuk. Ini tadi ayamnya dimakan kucing ya? Oh, jangan. Kami dari SMPN 3 Bojongmangu akan memperkenalkan makanan khas daerah kami, yaitu nasi liwet. Bahan-bahannya nasi, cabai merah, bawang merah, dan daun salam. Untuk lauk pauknya, kami memakai tempe orek, tahu goreng, ayam goreng, ikan teri goreng yang dicampur dengan kacang tanah, telur, sambal, dan dilengkapi dengan sayur timun. Nasi liwet biasanya tidak menggunakan piring untuk menyajikannya, tetapi diganti dengan daun pisang. Nama nasi liwet berasal dari bahasa Jawa, di mana nasi berarti beras dan liwet berarti rebus. Jadi nasi liwet secara harfiah berarti beras rebus. Nasi liwet adalah makanan tradisional Indonesia, khususnya dari Jawa, yang memiliki sejarah panjang. Nama nasi liwet berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan telah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia selama berabad-abad. Nasi liwet dipercaya berasal dari zaman Kerajaan Mataram, di mana nasi liwet disajikan sebagai hidangan istimewa untuk raja dan keluarganya.
Nasi liwet juga sering disajikan dalam upacara adat dan perayaan, seperti pernikahan dan hari raya. Nasi liwet adalah makanan tradisional Indonesia, khususnya dari Jawa, yang memiliki sejarah panjang Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan telah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia selama berabad-abad. Dalam beberapa daerah di Jawa, nasi liwet juga dikenal sebagai nasi liwet atau nasi lewet, berarti nama nasi liwet yang paling umum digunakan. Menurut beberapa sumber, nasi liwet berasal dari cara memasak nasi liwet yang tradisional, di mana beras direbus dalam santan dan rempah-rempah dalam sebuah kuali besar. Proses merebus ini disebut ngaliwet dalam bahasa Jawa yang kemudian menjadi liwet dalam bahasa Indonesia. Dalam beberapa daerah di Jawa, nasi liwet juga dikenal sebagai nasi liwet atau nasi lawet. Tetapi nama nasi liwet yang paling umum digunakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi itu namanya nasi liwet, teman-teman. Nah, nasi liwet itu adalah makanan yang biasanya kami sajikan saat kita berkumpul bersama keluarga, teman, dan pada acara-acara yang intinya kita bersilaturahmi. Silaturahmi itu apa? Biasanya berkumpul bersama. Pokoknya untuk makan-makan. Nah, kami biasanya menyajikan makanannya nasi liwet. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Yuk, dibawa lagi. Baik. Oke, tadi sebenarnya ini udah ditampilkan, Kak. Tapi kita tampilkan lagi, nggak apa-apa. Ada tarian tradisional dari daerah kami. Nama tariannya apa? Tariannya apa namanya? Mojang Priangan. Ya, tariannya seperti apa? Mau lihat? Kita akan lihat. Yuk, Marsha dan kawan-kawan, silakan maju. Bentar dulu ya, ini musiknya. Bentar dulu. Lagunya nggak bisa pakai ini, Ini HP siapa? Terus langsung dari HP kayaknya. Tahunnya Pak.
Oke, terima kasih untuk kelas 71 atas penampilannya ya. Bentar dulu. Dia terputus lagi kayaknya. Barusan terputus lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, nggak apa-apa. Dia sedang coba bergabung lagi. Yang sudah tampil berarti sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan permainan tradisional yang selanjutnya ya. Tadi yang enggrang kan udah. Sekarang berarti permainan tradisional yang selanjutnya yaitu apa? Beleson ya. Coba tim beleson maju silakan. Hah? Ada apa, Pak? Ini kecil, Pak, belesonnya kecil. Ayo silakan ya tim beleson. Ini belesonnya miniatur, Pak. Ya, jangan dibeledukin di sini ya. Cuma ngeliatin doang, namanya doang ya. Oke, silakan maju yuk tim beleson. Dia bergabung tapi nggak bisa ngirim suara ke kita ya. Oke, yuk jelasin sedikit saja. Nanti terakhir setelah ini kelompoknya Mei ya, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kami akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu permainan tradisional beleson. Cara membuatnya: beberapa kaleng bekas dan satu buah aqua yang dipotong atasnya, dan korek api. Cara memakainya: semprotkan beberapa spiritus, lalu tutup kembali, lalu kocok-kocok dan tembakkan. Tapi kami tidak bisa melakukan ini di sini karena berbahaya. Lebih cocok dimainkan di luar ruangan dan lebih cocok dimainkan pada sore hari. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Maria dan kawan-kawan. Ya, mungkin udah masih terhubung, cuma terkendala sinyal. Selanjutnya ada penjelasan. Oh, makanan tradisional satu lagi belum ya? Oke, makanan tradisional dulu yang satu lagi yuk, maju ke depan makanan tradisional. Silakan jelaskan. Sini ya. Oke. Nah, sekarang ada makanan tradisional yang kedua dari kami. Ini terdiri dari sayuran. Ya, kalau di luar negeri mungkin salad namanya ya. Ya, salad sayur. Ini jangan dimakan dulu ya. Oke. Silakan ya. Silakan. Singkat saja. Ini Mbak yang mau jelasin. Aji kayak kacangan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 72 akan menampilkan makanan tradisional dari tanah Sunda. Makanan ini bernama lotek. Bahan-bahan untuk membuat lotek yaitu sayuran, 1 ikat kangkung, 100 gram kacang panjang, potong-potong 150 gram kol,
tiris tipis 200 gram toge. Lontong atau nasi putih kerupuk bawang goreng. Cara membuat: cuci sayuran, semua sayuran, rebus masing-masing sayuran, kangkung, kacang, kol, dan toge. Labu salam secara terpisah hingga matang. Lalu taburkan bumbu kacang. Haluskan semua bahan bumbu kacang menggunakan cobek pertama, ulek cabai rawit, bawang putih, hancur, dan garam hingga halus. Campurkan sayuran, masukkan sayuran rebus dan irisan mentimun. Jika digunakan ke dalam cobek berisi bumbu kacang, aduk rata hingga sayuran berlapis bumbu dengan baik. Penyajian lotek di piring bersama lontong atau nasi dan tambahkan kerupuk serta bawang goreng sebagai pelengkap. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanannya disajikannya biasanya di piring dan dikasih alas daun seperti ini. Ya, makasih. Silakan bawa lagi ke belakang. Mejanya ke sini, Le. Oke. Selanjutnya ada penjelasan lagi tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah Sunda. Ya, akan disampaikan oleh kelas 7-1 ya. Kelas 7-1 silakan untuk menampilkan kebiasaan-kebiasaan atau menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jawa Barat khususnya Tanah Sunda ya. Silakan. Ayo. Yang terakhir nanti wayang golek, Pak. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN 3 Bojomangu akan menjelaskan dari suku Sunda. Untuk menyapa dalam bahasa Sunda, kita bisa menggunakan sampurasun atau punten untuk sapaan umum atau pembersih. Untuk menanyakan kabar, gunakan kumaha damang atau kumaha sadayana. Artinya bagaimana kabarnya semua. Kita bisa juga menggunakan sapaan waktu seperti wilujeng enjing, selamat siang. Wilujeng siang, selamat siang. Wilujeng sonten, selamat sore. Dan wilujeng wengi, selamat malam. Bahasa yang digunakan, bahasa prioritas suku Sunda adalah bahasa Sunda itu sendiri. Bahasa Sunda diturunkan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa bagian barat, terutama di Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Misalnya di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Utara. Permainan tradisional. Egrang dari kelompok Faisal. Egrang adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang biasanya terbuat dari bambu sebagai pijakan kaki. Makanan tradisional nasi liwet dari kelompok Nova.
Nasi liwet adalah hidangan nasi tradisional yang populer di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terkenal karena rasanya yang gurih dan aromanya rempah-rempahnya yang kuat. Nasi liwet juga adalah hidangan nasi gurih tradisional Jawa yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah seperti daun salam, serai, dan kaldu ayam, menghasilkan rasa kaya dan aromatik. Lagu tradisional dari kelompok Adul. Lagu tradisional suku Sunda adalah lagu daerah yang menggunakan bahasa dan alat musik Sunda, serta memiliki ciri khas cengkok dan irama yang unik seperti gaya memaos. Contohnya adalah Tadi. Tadi adalah lagu yang berjudul Manuk Dadali dalam bahasa Indonesia, Burung Garuda. Lagu tadi menceritakan tentang bagaimana gagal perkosaan burung Garuda ini. Lagu tradisional suku Sunda biasanya digunakan pada acara upacara adat, pernikahan, pertunjukan seni, dan hiburan seni. Pakaian tradisional dari suku Sunda itu terdiri dari berbagai jenis seperti pangsi. Pangsi adalah pakaian dasar serba hitam yang sering digunakan rakyat biasa. Kebaya adalah pakaian yang memiliki beragam variasi seperti kebaya mariak dan kebaya pengantin. Beskop adalah pakaian atasan pria bangsawan yang dikenal di atas batik. Langsung aja ya. Musinya sebut terus tepen kada kok. Tadi apa tadi? Tadi alat musik tradisional. Alat musik tradisional suku Sunda disebut waditra yang terdiri dari berbagai jenis seperti angklung, calung, kecapi, dan gamelan degung. Angklung terbuat dari bambu dan memainkannya adalah digoyang. Mana we aman? Kemana cekel mic nak kemana? Kecapi dimainkan dengan cara dipetik dan dibagi menjadi kecapi induk memimpin, kecapi anak mengiringi, calung dimainkan dengan cara dipukul, serta gamelan degung dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus yang disebut tabuh atau panakol. Sekian dari kami. Terus hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga dan kawan-kawan ya. Oke. Benar-benar mereka nggak bisa terhubung kayak tadi ya. Cuma bisa ngelihat doang. Terakhir kita tutup dengan spesial performance dari Rehan. Oke, tepuk tangan buat Rehan. Yuk. Coba ya kita lihat ya. Ayo kita lihat ya sini. Kenapa? Kenapa Rehan? Oh, musiknya di HP kamu. Oh ya udah boleh. Coba Rehan kirim ke ini Bapak. Kirim ke HP Bapak ya, kirim ke WhatsApp Bapakan. Udah dikirim? Oh, oke, ya udah. Bapak hentikan connect Bluetooth-nya. Oke, coba ya. Rehan maju aja, Han. Ini ngomongnya di sini, Han. Yuk kita bantu bawa ke depan dulu. Cek. Oh iya, nggak bisa ngotek ke situ ya.
Mic-nya nanti nggak bisa tapi HP gimana? Bentar, bawa dulu ke depan aja. Dari sini aja. Majuan lagi, Han. Majuan lagi, bikin lagi, Hans. Oke, kita akan tampilkan Raihan ya. Waalaikumsalam. Ini pakai ini pakai ini Pak. Ini pakai dulu. Ini nih, bro. Adalah. Suaranya kecil ya? Tarhan. Gimana? Ada ya. Tahan lagi ya. Coba lagi ya. Apa mati ya? Bingung juga. Bukan ya? Coba kita pakai aset kayaknya lobet lah.
Cek, 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 cek. Ada nih. Paling ngobrol-ngobrol doang, Pak. Hah? Oke, siap, Pak. Bye, Pak. Kadang 4 menitan awalnya. Kurang besar, Pak. Terusnya pusing kababu. Iya, Pak.
Aduh, alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, gagal euy. Kurang kompak. Mawar alun samerbak dijual ke pasar minggu. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. So, sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, men. Daun salam buat naga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang gak jawab masuk neraka aja. Cariin biar awet-awet sebelum tulung. Ya, aduh. Ini saya manggung di mana? Hei, mana? Manggung di mana orang? Acara naon? Kolaborasi yang orang Papua. Anu di lain lampu kakak. Aduh, ampun. Alhamdulillah, tapi mana orang Papua nanti? Pak, mana orang Papua nanti? Yang hoi, mana orang Papua nak? Atuh ampun. Terus sepatu ngomongnya kolaborasi, tapi orang Papua nak berarti teh toleransinya. Orang Papua mah Kristen, orang mah agamana Islam. Kan jemaah ita Kristen saya. Kristen Katolik. Duh, sedikit materi tentang wayang golek. Nah, ini saya ini adalah wayang golek. Kalau yang nggak tahu, kalau di sini pastinya sudah tahu semua. Tahu tidak? Ah, mana orang nggak jawab? Jangan jawab doang ya, ampun. Wayang golek itu dibuat oleh para wali. Sebelum wayang golek ada wayang kulit yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena ada wayang golek dibuat untuk pementasan di siang hari. Kan wayang golek nanti malam pagi. Wayang golek dibuat dari pementasan di siang hari.
Nusa Tenggara Timur, Cepot. Bukan. Biasanya orang-orang itu sini Papua. Ada teman saya yang di belakang. Yang mana ya? Yang mana yang? Mic-nya dekat tuh, mic-nya. Kurang sedikit gitu. No? Kurang sedikit. Kurang setengah. Oh, siap. Gimana ya? Sok itulah. Oh, siap. Yang panggilnya. Oh, jangan. Naon? Nyawer, aduh, ayo, disawer, ayo. Disawer. Kadang hitung hala, aduh.
Silakan nyamper silakan. Sedang penampilan yang boleh karya ini dari seorang tamu. Iya kan? Gimana? Iya, iya nggak apa-apa. Saya itu masih lagi sekarang. Iya kan? Kalau emang ada sinyal, boleh. Ya. Siap, siap, siap. Ya, kalau yang berhasil lagi orang kan. Kita kirim rekamannya. Pak, Malaysia, itu nama itu
Kamu kita yang bersenyawa lain, kamu kita yang bersenyawa lain, berkepala apa ada ide? Ayo jangan lupa kaki jangan lupa para kita ini orang dalam komas lagi ya seluruh Cuma jos-jos kan tadi jalan siap anak itu tampilin lupa bukan nabi gol Fungsi apa ada di sini? Fungsi sektornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi penampilan wayang golek ya rekan ya. Wayang golek dari Renan dan kawan-kawannya. Ada 3 tim sebenarnya, ada 3 orang deh. Ada Sule, ada Rizky ya yang asisten goleknya ya. Oke ya. Teman-teman dari timur itu tadi kebudayaan yang ada di sekolah kami ya, khususnya di tanah Sunda ya atau Jawa Barat. Jadi teman-teman perlu tahu di Pulau Jawa itu sukunya banyak. Salah satunya ada suku kami yaitu suku apa? Sunda ya, suku Sunda. Kami di Pulau Jawa belum tentu orang Jawa, tapi ada orang Sunda, ada orang apa? Betawi, ya terus ada orang Baduy ya. Nah, tadi yang kita tampilkan adalah kebudayaan yang ada di suku Sunda. Mulai dari makanan, ada nasi. Terus tadi kalau nyapa selamat pagi gimana kalau di kita? Yang luar biasa. Oke, Kak Maria dan teman-teman di NTT di SMP apa kemarin? SMPN 3 apa? SMPN 3 apa ya? Kemarin SMPN 3 Satarmese apa ya? Ya, SMPN 3 Satarmese yang berada di NTT Manggarai. Terima kasih banyak sudah berkolaborasi bersama kami. Bapak juga ucapkan terima kasih banyak kepada 71 dan 72. Luar biasa kalian anak-anak merah. Hari ini kita membawakan budaya kita untuk teman-teman kita di NTT ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dengar kasih saya tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami bukan nabi Bu. Di NTT, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo mau berdiri sini yuk. Dadah. Sini maju semuanya. Ayo. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Ya. Ya. Yuk.